Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala qala musannifu Syekh Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naibu 'anil fa'il. Ini adalah pengganti dari terkib fa'il atau disebut dengan terkib naibul fa'il. Kaidahnya adalah yudafu al-fa'ilu wa yuqamu al-maf'ulu bihi maqam al-fa'il wa yuqama makan al-fa'il. Terkib fa'il dibuang, tempatnya terkib fa'il yang dibuang tersebut ditempati oleh terkib maf'ul bih. Hukum-hukum yang asalnya diterapkan di terkib fa'il setelah terkib fa'il terbuang dan ditempati oleh maf'ul bih, maka hukum-hukum tersebut diterapkan di maf'ul bih. Untuk membuat terkib naibul fa'il, fi'ilnya itu harus bina majrur, lain dengan fi'il dari terkib fa'il. Apabila terkibnya fi'il dan naib fa'il, itu disebut fi'il bina majrur. Untuk membuat fi'il bina majrur, maka apabila fi'il mudhari, aturannya adalah yudhamu awalul fi'il wa yuftahu ma qabla akhir. Huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum akhir di fathah. Untuk fi'il madhi, aturannya adalah yudhamu awal fi'li wa yusaru ma qabla akhir. Huruf awal di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasrah. Idza kana al-fi'lu mufatihan bi ta'il mutawati, apabila fi'il diawali dengan ta mutawaqqa seperti takassar, yakni fi'il yang menyebabkan tafa'ala, atau yang seperti kaba ada, yakni fi'il yang dibabkan tafa'ala, atau yang seperti kada kerja, yakni fi'il yang dibabkan tafa'ala. Aturannya adalah dhamma awaluhu wa tali, awal di dhamma dan huruf yang menyandingi huruf awal, yakni huruf yang nomor 2 juga di dhamma, dan aturan awal juga harus dipakai, yakni iksaru ma qabla akhir, huruf sebelum akhir juga di kasrah. Jadi takassara setelah dibina majrurkan menjadi tubuh sirah, taba'ada menjadi tubuh idah, tadakhraja menjadi tubuh rijal. Idza kana al-fi'lu munfatihan bi hamzil wasli, apabila ada fi'il yang diawali dengan huruf hamzah wasl seperti lafaz ijtama'a, yakni fi'il yang menyebabkan ifta'ala, atau seperti inqata'a, yakni fi'il yang menyebabkan infa'ala, atau yang seperti istakhraja, yakni fi'il yang menyebabkan istaf'ala. Aturannya adalah dhamma awalu wa thalithu, huruf awal di dhamma dan huruf nomor 3 juga di dhamma, dan sebelum akhir juga harus di kasrah. Jadi ijtama'a setelah dimajrurkan menjadi ujtuna, inqata'a setelah dimajrurkan menjadi urutia, istakhraja setelah dimajrurkan menjadi ustukhrija. Idza kana al-fi'lu thulatsiyan mutalal aini, apabila fi'il tersebut fi'il sulasi mujarrad yang ain fi'ilnya berupa huruf illah, seperti lafaz ba'a, yakni fi'il bina ajwab ya'i, atau seperti qala, yakni fi'il yang babnya adalah bina ajwab qawi. Bisa dibaca 3 macam, bisa dibaca dhamma, bisa dibaca kasrah,
bisa dibaca ismam. Ismam adalah harokat kasroh yang mendekati kepada harokat dhamma. Jadi ba'an bisa dibaca bu'an, kola bisa dibaca gula, atau kasroh ba'an bisa dibaca bi'an, kola bisa dibaca ila. Yang ismam ba'an bisa dibaca bi'an, kola bisa dibaca menjadi ila. Dina ajwab yani idza istatara li dhamir muttasilin, ketika disandarkan kepada dhamir muttasil, baik itu mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, maka hanya bisa dibaca dua macam, yaitu dhamma dan ismam. Jadi lafaz ba'a ketika disandarkan umpama ke dhamir anta menjadi bita, maka bisa dibaca dua dimajurkan, yaitu dengan dhamma menjadi buktu atau menjadi bitu. Tidak boleh dibaca bitu, karena kalau bitu bina majhul nanti akan sama dengan bitu yang bina maklum. Fi'il bina ajwab wawi idza istatara li dhamirin muttasilin, ketika disandarkan kepada dhamir muttasil, baik itu yang mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, maka hanya bisa dibaca dua macam, yaitu bisa dibaca kasroh ataupun dibaca ismam. Umpama kola disandarkan kepada dhamir anta menjadi kulta bina maklumnya, ketika dimajhulkan hanya bisa dibaca dua macam, yaitu kita atau kita. Tidak boleh dibaca kunta. Karena apa? Karena kunta bina majhul nanti akan sama dengan kunta bina maklum. Bina mudhaf yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama atau double, yang seperti lafaz haba dan lain-lain, itu bisa dibaca tiga macam, seperti halnya fi'il yang sulasi mutalmain, fi'il bina ajwab ya'i atau ajwabawi, bisa dibaca dhamma, bisa dibaca kasrah, bisa dibaca ismam. Jadi haba bisa dibaca uba, bisa dibaca iba atau dibaca ibba. Bina ajwab baik itu yang kola ataupun ba'an, ketika dibabkan ijtama atau inqata atau dibabkan ifta'ala atau infa'ala, maka bisa dibaca tiga macam, dhamma, kasrah, ismam. Contoh umpamanya ba'an dibabkan ijtama menjadi ibta'a, maka ketika dimajhulkan bisa dibaca tiga macam, yaitu ubtu'an atau ibti'ah atau ibti'ah. Selanjutnya, ketika fa'il dibuang, tempatnya fa'il ditempati oleh maf'ul bih, dan maf'ul bihnya tidak ditemukan. Idza lam yujad al-maf'ul bihi uqimu al-masdaru. Maf'ul bihnya tidak ada, padahal mestinya menempati tertib fa'il. Maka apa yang harus dikerjakan? Yaitu bisa digantikan tertib masdar untuk menempati tertib fa'il yang terbuang, dengan syarat masdarnya harus mutasrif, yakni masdar tersebut bisa digunakan atau dibuat untuk tertib masdar atau lainnya. Nomor dua, tertib masdar tersebut harus bermutas. Maksudnya adalah tertib masdar tersebut tidak hanya berfungsi untuk mempunyai faidah taukid, tetapi lainnya taukid. Nomor dua, yang bisa menggantikan tertib fa'il yang terbuang adalah apabila maf'ulnya tidak ada, itu adalah tertib dzaraf. Tertib
dengan syarat mutasarrif. Maksudnya tertib dorob yang mutasarrif itu adalah tertib dorob yang bisa digunakan untuk tertib dorob dan lainnya tertib dorob. Nomor 2, dorob yang bisa menggantikan posisi tertib fa'il yang terbuang adalah harus muhtas. Muhtas maksudnya yang penting tidak mubham. Nomor 3, jar majrur dengan syarat huruf ejernya harus bermuhtas, yakni huruf ejer yang selainnya huruf qasam, yakni wa, di, ta. Juga yang lainnya mud dan mundur. Nomor 2, syaratnya huruf ejernya harus bermutaklil, bukan huruf ejer yang mempunyai faidah karena. Nomor 2, syaratnya majrurnya ini harus muhtas. Majrurnya maksudnya adalah harus terbuat dari isim ma'rifat, tidak boleh terbuat dari isim nakirah. Ilmu jika ba'du hadi la yaruhu maf'ulun bihi, ketika terkait maf'ul bih itu ada untuk menggantikan fa'il yang terbuang, maka ini tidak boleh menggantikan maf'ul bih menempati terkait fa'il. Sekarang apabila ada fi'il tersebut mempunyai maf'ul bih 2 dan maf'ul bih 2 tersebut bukan dibuat dari terkait mubtada khobar, yakni fi'il yang seperti asa atau punya maf'ul bih 2, tetapi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih nomor 2 bukan terbuat dari terkait mubtada khobar. Maka ketika fa'ilnya dibuang, siapa yang berhak untuk menempati fa'il yang terbuang tersebut? Maka boleh yang pertama atau yang nomor 2. Ya juzu iqamatul awwalnya awifani. Boleh yang menempati itu maf'ul bih yang pertama atau maf'ul bih yang nomor 2. Boleh dibaca uqiyah zaidun dirhaman atau uqiyah dirhamun zaidan, dengan syarat inhasala lusun wajib iqamatul awal. Ketika tidak dikhawatirkan ada kesamaran, tetapi apabila ada kesamaran maka wajib yang menempati maf'ul bih yang terbuang tersebut adalah maf'ul yang pertama. Apabila ada fi'il mempunyai maf'ul bih 2 atau 3, yang maf'ul bih pertama dan nomor 2 tersebut berasal dari terkait mubtada khobar, yakni fi'il tersebut adalah fi'il babdona atau arab yang mempunyai maf'ul 3, maka siapa yang berhak untuk menempati terkait fa'il yang terbuang? Yajibu iqamatul awwali. Yang wajib menempati terkait fa'il yang terbuang adalah maf'ul bih yang pertama, tidak boleh maf'ul bih yang kedua ataupun yang ketiga. Yang terakhir, la yarfa'u al-fi'lu illa fa'ilan wahidan wa kadza la yarfa'u al-fi'lu illa maf'ulan wahidan. Fi'il bina maqlub hanya merofakkan fa'il satu. Demikian juga fi'il bina majrur hanya bisa merofakkan naibul fa'il atau maf'ul bih satu. Tidak lebih dari 1, 2 atau 3, tidak boleh. Demikian wallahu a'lamu